Oke, kalau begitu saya serahkan kelasnya pada Miss Via ya. Thank you, Mbak Tiwi. Ya. Oke, thank you banget buat Mbak Tiwi ya, udah diserahin nih kelasnya dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang teman-teman sekalian yang hadir saat ini. Saya lihat ada 93 orang yang sedang online. Boleh tahu dong gimana kabarnya di siang hari ini teman-teman sekalian, boleh di kolom chatnya ya dituliskan. Oke, teman-teman. Pada siang hari ini saya merasa sangat semangat banget gitu ya, karena teman-teman sekalian ternyata banyak sekali yang ikut hadir di kegiatan CIAS Innovation Week ini ya, sudah dari kemarin, kemudian hari ini, kemudian juga ada lagi hari esok, dan hari ini tepatnya saat ini juga saya akan membawakan materi mengenai selling innovative ideas. Dan saya yakin nih teman-teman sekalian yang ada di sini tentunya adalah orang-orang yang berasal dari berbagai daerah gitu, berbagai background, kemudian juga mungkin kalau di perusahaan tempat bekerjanya dengan berbagai posisi. Saya yakin itu untuk teman-teman sekalian. Oleh karena itu saya akan sharing mengenai selling innovative ideas. Harapannya sih materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nah, ini dia PPT-nya. Jadi teman-teman sekalian, untuk selling innovative ideas, tadi saya yakini bahwa teman-teman pasti berasal dari berbagai daerah tentunya. Tapi satu hal pula yang saya yakini di sini adalah semua teman-teman yang hadir, yang menonton di Hopin siang ini adalah orang-orang yang membutuhkan skill untuk menjual ide. Apalagi idenya ini inovatif gitu, harus dijual dan memang harus diaplikasiin di tempat kerja masing-masing. Apakah kamu seorang staff gitu, apakah kamu adalah seorang leader gitu kan, apakah kamu ya the senior leader, eksekutif, bahkan seorang founder atau direktur, tetap kita butuh yang namanya selling ya, selling ide kita gitu kan, apakah itu ke leader kita, apakah itu stakeholders kita. So, teman-teman sekalian, hari ini kita akan sharing ya, harapan sharing ini sharing santai, sharing yang apa ya, kalau misalkan teman-teman kan ini online ya kegiatannya, jadi boleh karena saya bilangnya santai, teman-teman boleh sambil makan, sambil nyemil dan sebagainya. Tapi di balik kesantaian dan sharing renyah ini, semoga teman-teman sekalian mendapatkan insight yang banyak gitu dari sharing yang saya berikan pada siang hari ini. Oke. Kita langsung lanjut aja ke perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miss Via, teman-teman sekalian. Nah, tapi nama asli saya sebenarnya Trinovia. Tapi berhubung nama Trinovia itu di Indonesia banyak banget, ada 700 orang lebih, sehingga susah untuk brandingnya. So, saya gunakan nama Miss Via sebagai nama saya, nama panggung dan personal branding saya. Nah, saya adalah seorang trainer yang menggeluti khusus di public speaking dan juga untuk trainer para millennials gitu. Dan juga saat ini saya juga merupakan salah satu co-creator dari CIAS gitu. Dan dengan bangganya sedikit ya, saya bangga bahwa saya adalah co-creator termuda di CIAS ya. Sedikit saya bangga akan hal itu. Apa mau tahu usia saya? Tidak usah dibahas di sini ya terkait usia. Teman-teman, saya juga merupakan salah satu anggota dari tempat Trainers Guild atau TTG. Jadi TTG ini adalah salah satu wadah di mana tempat teman-teman trainer profesional dan pebisnis training profesional yang juga adalah isinya adalah orang-orang yang lulusan dari tempat. Tempat itu adalah program inkubasi bisnis bagi trainer profesional dan juga pebisnis training yang memang dibuat juga oleh CIAS gitu. Oke, itu untuk perkenalannya. Nanti kita bisa kenal lebih lanjut lagi ya di kolom chat dan sebagainya. Mungkin nanti kita bisa ketemu di network juga. Oke, untuk memulai sesi pada siang hari ini, saya yakini, karena kemarin saya juga nonton sampai sekarang pun tadi di sesi Pak Taufik Mardian pun saya tetap menonton gitu ya. Ternyata banyak banget ya HRD yang hadir dari kemarin, dan saya yakin juga saat ini pun banyak HRD yang sedang menonton Hopin ini teman-teman. Oke, HRD yang ada di sebuah perusahaan, pernah nggak sih teman-teman HRD ngerasa kesel banget, capek banget, sulit banget nih rasanya menekan angka turnover di perusahaan? Pernah nggak? Pengen tahu dong responnya, boleh diketik di kolom chat gitu ya teman-teman HRD. Apakah pernah mengalami atau mungkin saat ini sedang mengalami kesel banget hati ini karena turnover-nya tetap tinggi gitu. Ini SDM saya baru masuk, baru kerja setahun, keluar lagi, resign dengan berbagai alasan, atau bahkan waduh, belum juga 6 bulan gitu kerja di perusahaan, tiba-tiba dia keluar gitu.
HRD akan merasa sangat kesulitan akan hal ini. Bener nggak sih? Karena apa? Karena HRD tentu akan bereffort lebih. Effortnya apa? Effort tenaga, pikiran gitu kan, perasaan gitu kan, ya ampun kerjaan nggak kelar-kelar gitu kan, ada juga penambahan harus butuh biaya kan untuk rekrutmen dan sebagainya. Waktu juga diperluin banget ini untuk rekrutmen orang-orang gitu. Nah, buat teman-teman HRD yang di sini yang sudah menemukan solusi akan gimana ya cara menekan angka turnover perusahaan sampai close to zero lah. Itu keren banget. Saya pengen tahu tuh sharingnya teman-teman kalau misalkan teman-teman udah dapat solusinya untuk menekan angka turnover perusahaan nih untuk HRD boleh di-share gitu di kolom komentar supaya kita dapat insight banyak bukan hanya dari saya tapi dari teman-teman yang nonton di sini gitu. Nah, masalahnya adalah teman-teman gimana bagi teman-teman HRD yang belum menemukan solusi? Gimana cara menekannya ya? Gimana nahan ini para SDM supaya mereka betah ya di perusahaan? Ini adalah sebuah masalah teman-teman. Tapi jangan terlalu jauh berpikir terkait solusi dulu teman-teman. Kenapa? Pernah nggak sih teman-teman HRD di sini ataupun senior leader siapapun di sini melakukan semacam wawancara gitu atau yang ngobrol-ngobrol santai lah. Kenapa sih mereka itu apa faktor-faktor apa sih yang menyebabkan mereka itu nggak nyaman gitu di perusahaan gitu. Terus apa sih hal yang menyebabkan mereka tuh ingin resign dari perusahaan? Pernah nggak ngelakuin kayak gitu? Atau minimal teman-teman pernah nggak melakukan survei? Survei internal aja di perusahaan kita aja gitu untuk pengen tahu nih alasan-alasan orang gitu kan, ingin tahu mana ya SDM yang kira-kira waduh ini kayaknya udah mulai warning nih dia udah mulai nggak nyaman gitu dan pengen tahu alasannya gitu. Pernah nggak? Kalau misalkan teman-teman sudah pernah melakukan itu keren banget. Tinggal kita eksekusi aja nih supaya staff kitanya tetap bertahan, apalagi staff-staff yang bagus gitu kan. Nah, bagi yang belum, ayo mulai dari sekarang coba deh kita survei gitu, kita deketin tuh para SDM, apa sih hal-hal yang membuat mereka akan terus bertahan, dan apa yang akan membuat mereka akan pergi gitu dari perusahaan. Karena ini kan benar-benar effort banget ya para HRD. Nah, semua yang saya sampaikan ini teman-teman, sesuai dengan data yang saya dapetin. Nah, ini data yang saya dapatkan dari Hay Group Survey. Nah, ini datanya tahun 2018 terkait negara-negara dengan angka turnover yang tinggi. Nah, ini ada 6 negara nih, ada India, Rusia, Indonesia, Brazil, US, dan China. Dan menakjubkannya, dan saya cukup kaget ngelihat data ini, ternyata Indonesia adalah negara nomor 3 dengan angka turnover tinggi. Wah, ini bener-bener PR banget nih untuk HRD ya. Ini bener-bener PR banget, challenge banget di perusahaan gitu. Gimana caranya untuk neken angka turnover yang tinggi ini gitu. Nah, ini sejalan juga dengan saya mensitasi ya kata-kata dari Bapak Novi Triputra, beliau adalah Direktur SDM dari Deloitte ya, yang menyatakan memang di rata-rata angka turnover di industri di Indonesia itu rata-rata udah 10%, itu baru di industri aja, belum yang lain-lainnya. Dan itu adalah pernyataan pada tahun 2019 awal gitu. Jadi emang relate nih, oh iya, emang turnovernya menjadi salah satu isu yang perlu teman-teman HRD selesaikan gitu ya, challenge, tapi ya ini akan berdampak baik lah untuk perusahaan kita. Nah, bicara terkait turnover dan sebagainya. Nah, kita perlu tahu juga siapa ya kira-kira pelaku di balik turnover yang besar ini. Apakah dia adalah orang-orang yang seperti apa gitu? Atau selain kita pengen tahu siapa pelakunya, kita juga perlu tahu apa ya yang menyebabkan akhirnya turnover ini tinggi, ada faktor apa di dalamnya menyebabkan turnover ini kok nggak turun-turun gitu. Nah, ini yang pengen kita cari tahu dulu di awal ya teman-teman ya. Nah, di sini saya tampilkan terkait komposisi angkatan kerja gitu teman-teman. Terkait komposisi angkatan kerja di sini saya ambil dari generasi gitu. Ada generasi millennials, kemudian juga ada generasi X, dan juga di sini ada generasi baby boomers. Dan semua 3 generasi ini pasti ada di perusahaan teman-teman sekalian gitu. Nah, kita coba dari bawah ya, dari generasi baby boomers. Teman-teman, generasi baby boomers ini biasanya usianya adalah sekitar 55 tahun ke atas gitu. Sampai dengan kita 70 tahun. Sehingga komposisinya tuh cukup sedikit ya, 17,96%. Itu sekitar 28 juta. Tapi ini adalah data dari tahun 2016 dari Dale Carnegie Indonesia. Ini tahun 2016 gitu. Nah,
Komposisi baby boomers sangat rendah, maksudnya rendah, cukup rendah ya, nggak nyampe 20% di tahun 2016 gitu. Nah, kemudian ada generasi X. Generasi X ini cukup banyak di perusahaan dan biasanya posisi mereka nih, posisi generasi X ini udah senior leader gitu, kok udah manager gitu. Bahkan ada yang mungkin jadi direkturnya, jadi foundernya gitu teman-teman. Bagi generasi X dan generasi baby boomers biasanya udah tinggi nih jabatannya. Nah, generasi X ini tahun 2016 tercatat ada sekitar 69 juta orang, ya, dan itu sekitar 43%. Nah, selain itu ternyata satu generasi lagi yang sedang mau ngebalap gini nih generasi X, dan sekarang sih isunya generasi X ini, generasi millennials ini akan merajahi perusahaan-perusahaan gitu teman-teman. Generasi millennials itu usianya sekitar 20-an tahun ya sampai 35 tahun 35 tahunan lah ya gitu. Mereka tahun 2016 itu tercatat sebanyak 63 juta jiwa atau sebanyak 39%. Tadi pagi saya baca dari penelitian dari Nation Millennials Research tahun 2019 awal itu sudah tercatat hampir 64 juta jiwa dan prediksinya akan terus meningkat gitu, sehingga memang generasi millennials ini akan menjadi generasi yang paling banyak ditemuin gitu di perusahaan-perusahaan teman-teman. Nah, dari 3 generasi ini, baby boomers, generasi X, generasi millennials, kira-kira siapa pelakunya teman-teman? Yang boleh mau nebak-nebak silahkan di kolom chat gitu ya teman-teman ya, antara generasi X, millennials atau baby boomers gitu. Oke, tapi di antara 3 generasi ini juga saya sempat kepo banget nih gimana ya terkait terkait kontribusi mereka di perusahaan, dan saya dapat juga nih terkait tingkat kesetiaan karyawan gitu kan di perusahaan berdasarkan generasinya, dan ini memang khusus untuk di Indonesia. Jadi saya sampaikan khusus Indonesia aja ya teman-teman ya. Nah, ini adalah data yang saya dapatkan di tahun 2017 saat itu. 2017 kita bisa lihat saja, saya cuma ambil untuk generasi X dan generasi Y. Generasi Y ini adalah generasi millennials. 2 generasi ini saja yang saya ambil karena generasi baby boomers tidak perlu saya bawakan karena itu tidak sampai 20% bahkan kan komposisinya. Kita sekarang fokus pada warna merah ini teman-teman. Di warna merah ini teman-teman bisa lihat, warna merah ini adalah orang-orang SDM yang mengatakan bahwa mereka cukup bekerja di perusahaan 1 tahun saja, atau mereka ya bekerja di perusahaan itu bertahan setahun aja gitu. Kita lihat generasi milenials itu 30%. Orang-orang milenials menyatakan bahwa ya saya bekerja cukup setahun aja di perusahaan. Habis itu dia resign dengan berbagai alasan gitu ya, banyak faktor lah di baliknya. Apakah memang dan saya sebatas karena nggak nyaman aja ya dengan perusahaan ini, akhirnya saya keluar gitu kan. Atau mungkin ya karakter millennials yang ya saya hanya sebatas untuk menyerap ilmunya aja, dapat ilmunya, habis itu saya pergi lagi ke perusahaan dengan bidang yang berbeda, saya serap ilmunya lagi, seperti itu. Nah itu ya, 30%, sepertiganya millennials menyatakan bahwa mereka cukup bekerja di perusahaan setahun aja gitu. Jadi kesetiaannya itu rendah sekali ya teman-teman. Nah, sebaliknya, justru di generasi X hanya 10%, tapi tetap ada 10%. Nah, untuk terkait faktornya, alasannya itu tidak terbaca gitu kan di penelitian ini gitu. Tapi kemungkinan ya bisa karena ingin pensiun dini atau faktor-faktor lainnya gitu. Tapi tetap ada bahwa orang-orang generasi X pun ya bekerja di perusahaan itu ada yang bekerja selama setahun aja. Nah, yang lebih menariknya lagi di sini generasi milenial teman-teman. Nah, di warna abu-abu muda ini teman-teman, hampir setengah dari generasi millennials menyatakan bahwa mereka waktu yang paling ideal bagi mereka untuk bekerja di sebuah perusahaan itu ya sekitar 2 tahun. 2 tahun mereka ideal gitu bekerja di perusahaan. Habis itu karena berpikir ya saya masih muda lah, bisa lompat lagi ke perusahaan lainnya, ya mereka akhirnya pindah gitu. Ini wow, setengah dari millennials gitu kan. Jadi memang HRD yang tadi berpikir bahwa iya memang millennials nih pelakunya, ya benar sekali ini karena memang data-data yang saya tampilkan di sini pun memang relate gitu kan dan benar-benar menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Nah, kemudian selain itu saya lihat dari ini teman-teman, lihat ya di bagian warna putih. Warna putih, generasi milenials itu yang menyatakan bahwa ya saya bisa loyal bekerja di perusahaan ini selama lebih dari 5 tahun, itu hanya 9,5% aja. Dikit banget ya. Justru kebalikannya, mari kita lihat generasi X. Generasi X bekerja di perusahaan bisa lebih dari 5 tahun, itu
hampir 50%. Jadi kebalikan banget nih antara generasi milenial dan generasi X gitu. Generasi X setengahnya ya mereka akan benar-benar fokus kontribusi di perusahaan. Justru kalau generasi milenial itu setengahnya mereka berpikir bahwa ya udah cukup 2 tahun saja saya bekerja di sini. Gitu. Nah, udah ke capture ya teman-teman. Ini benar-benar masalah yang terjadi nih, turnover nih, pelakunya udah ketahuan bahwa pelakunya adalah si millennials ini, dan gimana cara nge-treat mereka, dan gimana cara bisa kita engage ke millennials, atau gimana sih cara millennials ini bisa tetap stay dan nyaman di perusahaan yang kita yang akan bahas saat ini, dan dikaitkan juga terkait selling innovative ideas-nya. Nah, ini juga data tambahan dari saya, jadi hanya 1 dari 4 orang millennials yang mengatakan bahwa mereka ready dan siap untuk fully engage. 1 dari 4 milenial menyatakan bahwa ya saya siap untuk berkontribusi, saya siap untuk setia, loyal untuk perusahaan ini, saya siap untuk memberikan yang terbaik, mengerahkan segala tenaga dan kekuatan saya untuk di perusahaan. Tapi sayangnya itu hanya 1/4 dari millennials gitu. Nah, ada lagi yang partially engaged, itu lebih dari setengah, 66% itu teman-teman millennials menyatakan bahwa ya saya cukup partially engaged. Jadi data ini teman-teman adalah data terkait tingkat keterlibatan keinginan millennials untuk terlibat di dalam perusahaan. 66% menyatakan bahwa ya cukup partially engaged aja gitu. Nah, partially engaged itu yang seperti apa sih? Nah, partially engaged itu adalah teman-temannya biasa ini punya moto gitu ya. Moto mereka nih millennials yang partially engaged adalah get it, do it, get it, and go home. Do it, get it, and go home. Itu dia. Itu moto yang dipegang oleh millennials yang menyatakan bahwa dia cukup partially engaged aja. Cukup ya ada kerjaan, saya kerjain, dapat perintah dari bos, dari leader, ya saya lakuin. Waktunya pulang, ya saya pulang. Waktu weekend saya menikmati liburan gitu kan, waktunya kerja, ya saya kerja gitu. Sebatas itu saja, tapi mereka tidak berusaha untuk mengerahkan seluruh tenaganya. Partially engaged. Nah, partially engaged ini cukup banyak, 66%. Dan ini adalah data teman-teman, orang-orang yang ada di partially engaged adalah orang-orang yang sangat rentan, teman-teman. Kenapa? Karena di balik 66% ini, teman-teman yang ada di baliknya ini bisa aja naik jadi fully engaged. Kalau misalkan manajemen SDM-nya bagus, dia akan naik nih jadi fully engaged nambah gitu. Atau mungkin dia bakal turun jadi disengaged. Disengaged itu apa? Disengaged itu adalah teman-teman millennials gitu ya, SDM yang bekerja di perusahaan, tapi dia itu udah toxic. Dia itu udah nggak percaya gitu sama atasannya gitu, kemudian juga dia udah memberikan pengaruh yang buruk untuk lingkungannya. Bahkan bisa jadi teman-teman yang disengage ini adalah orang-orang yang menyebabkan divisi, departemen atau tempat kerjanya itu jadi nggak tumbuh gitu. Nah itu, dan biasanya ya 9% ya, disengage-nya adalah 9%. Nah kita bisa kaitkan dengan data di sebelah kanan teman-teman. 9% orang-orang yang disengage atau menolak terlibat di perusahaan secara penuh itu biasanya berencana untuk mengundurkan diri. Jadi ya inilah orang-orang yang biasanya akan keluar masuk ke perusahaan ketika dia udah mulai nggak nyaman gitu di perusahaannya. Tapi angin segarnya teman-teman, 64% dari teman-teman yang menyatakan mereka fully engaged di perusahaan, mereka akan bertahan setidaknya setahun ke depan gitu ya. Nah, selanjutnya PR lagi nih untuk kita semua, untuk leader-leader gitu, untuk HRD, untuk mikirkan udah setahun berlalu, setahun ke depannya gimana ya caranya supaya mereka tetap bertahan gitu kan. Nah, kalau misalkan saya kaitkan dengan materi Dr. Eko kemarin tuh berkaitan banget nih, materi Dr. Eko dengan materi saya, materinya, semua materi co-creator sebenarnya saling berkaitan gitu teman-teman, karena kita benar-benar di satu cycle gitu terkait inovatif. Nah, ini saya membahas terkait bagaimana cara delivery idenya. Nah, di sini saya menampilkan data juga. Karena kan kita perlu tahu ya, apa sih alasan millennials ini keluar gitu kan dari perusahaan dan nggak nyaman di perusahaan. Ini adalah data yang saya dapatkan dari Indonesian Millennials Report tahun 2019. Saya ambil tahun 2019, karena tahun 2020 ini belum ada data launching yang seperti ini. Masih sebatas millennials dikategorikan menjadi 6 kategori, habis itu dideskripsikan. Nah, ini saya ambil tahun 2019 gitu.
Apa saja faktor yang membuat millennials itu ingin bekerja di sebuah perusahaan? Di sini ada 9 faktor. Faktor pertama tetap ternyata gaji yang besar itu adalah menjadi alasan terkuat mereka bekerja gitu. Gaji yang besar gitu ya, gaji yang oke lah, yang worth it untuk mereka gitu. Tapi cukup jauh gapnya antara faktor pertama dengan faktor kedua, karena faktor kedua ini kan terkait teknis pekerjaan. Teknis pekerjaan ini rata-rata sekitar 44% milenial menyatakan bahwa ya saya ingin bekerja di jenis pekerjaan yang saya passion banget gitu, yang sesuai dengan jurusan saya gitu ya, emang sesuai dengan apa yang saya inginkan, itu nomor 2 gitu. Terus kemudian yang ketiga terkait brand perusahaan. Millennials ini sangat concern banget terkait brand teman-teman, karena ya dengan brand yang bagus ya jadinya kita pun dinilai bagus dengan orang. Jadi mereka tuh lebih tertarik untuk join ke perusahaan-perusahaan yang emang brandnya udah keren gitu, sehingga mereka akan jauh lebih percaya diri ketika kenalan dengan orang lain, kenalan saya bekerja di perusahaan ini. Wow, mereka langsung percaya diri aja gitu ketika ngucapin brand perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, itu poin nomor 3-nya. Lalu yang berikutnya adalah terkait durasi dan waktu kerja. Ini waktu kerja ini jangan jauh-jauh lah ya, durasi waktu kerja seperti di Cias gitu kan. Cias ini tempat kerjanya nyaman banget, millennials banget gitu kan, terus juga budaya millennials banget, gayanya millennials banget, bahkan sampai durasi waktu kerja pun ya mereka itu fleksibel gitu. Yang penting waktu kerja fleksibel, tapi yang penting lu report ke gue nih, lu report kerjaan lu hari ini apa gitu kan. Dan juga makanya nggak heran ketika datang ke kantor Cias jam 10, jam 11 tuh masih banyak orang gitu, masih ada orang yang kerja gitu, karena emang mereka fleksibel aja mau kerja di mana, di kafe, dimanapun bebas, yang penting hasilnya gitu. Nah ini adalah faktor-faktornya teman-teman yang menyebabkan mereka ingin melamar di sebuah pekerjaan gitu, faktor-faktor yang mereka lihat. Nah sekarang kita akan mendekati alasan kenapa para millennials ini keluar dari sebuah perusahaan, dan saya dapat datanya dari Deloitte tahun 2018. Ini data sangat mencengangkan bagi saya, dan ini sangat relate banget dengan materi saya terkait selling ideas gitu. Karena ternyata faktor utama yang menyebabkan atau yang membuat millennials ini keluar dari perusahaan dan gak nyaman untuk tetap lama-lama di perusahaan adalah karena mereka tidak diapresiasi akan idenya. Tidak diapresiasi akan idenya. Bukan tidak dibeli idenya, bahkan apresiasi aja belum gitu. Apalagi mau dibeli gitu kan. Nah, ternyata 83% ini yang warna hijau tua menyatakan bahwa ya 83% dari mereka menyatakan bahwa iya ini saya keluar dari perusahaan karena memang saya itu ngerasa ide saya nggak diapresiasi, hasil kerja saya nggak diapresiasi, saya jadi ngerasa ya nggak nyaman, jadi sedih gitu kan, jadinya lama-lama ketoksik akhirnya keluar gitu. Itu ternyata mereka hanya butuh diapresiasi teman-teman gitu. Kemudian yang berikutnya baru faktor-faktor komunikasi yang harus nyaman gitu kan. Jadi komunikasinya di lingkungan kerja antara kita dengan teman-teman gitu, teman-teman satu level ataukah kita level yang naik ke atas gitu kan, level-level leader gitu, nyaman itu jadi faktor yang kedua. Lalu fleksibilitas terkait tempat kerja, waktu kerja gitu, suasana kantor itu juga menjadi salah satu alasan yang menyebabkan mereka, oh gue keluar aja nih kalau misalkan hal-hal ini nggak bagus gitu yang terbangun di perusahaan. Nah, banyak nih para HRD tuh yang bilang bahwa iya gimana ya saya nurunin angka turnover ini ya, soalnya saya tuh ngerasa bahwa saya tuh udah ngasih loh fasilitas-fasilitas hebat gitu. Kayak misalkan kita kasih fasilitas cicilan rumah selama 5 tahun, dikasih kendaraan pribadi, tapi pribadi kantor ya. Kemudian juga dikasih semacam tiket liburan, jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa gitu selama 10 hari gitu ya, sebagai apresiasi mereka gitu. Atau saya udah kasih fasilitas banyak nih di kantor. Ada fasilitas karaokean kalau misalkan udah suntuk, ada nge-gym, fasilitas nge-gym, dan semua tuh free gitu. Tapi kok masih banyak ya turnover yang keluar. Nah ternyata kebutuhan millennials itu hanya butuh diapresiasi idenya teman-teman. Nggak jauh-jauh kemana-mana. Hanya butuh diapresiasi dulu deh idenya. Baru ketika hal itu mereka secara personal udah nyaman, yang lain akan mengikuti. So itu dia. Benar-benar ide itu yang membuat millennials itu makin pede adalah ketika idenya bisa keluar, kemudian idenya diapresiasi, kemudian idenya dibeli. Nah, kalau kemarin Dr. Eko menjelaskan mengenai gimana ya cara seorang leader ini bisa membuat stafnya, anak buahnya mengeluarkan ide gitu. Kalau saya hari ini adalah gimana caranya millennials ini ngeluarin ide, tapi idenya oke, pembawaan kita juga oke, sehingga buy-in dan kemudian akhirnya
beli itu sama atasan, digunain gitu idenya. Jadi kan ketika hal itu terjadi kan kita para milenial seneng banget gitu kan, karena saya pun milenial dan saya ngerasa bahwa apresiasi itu benar-benar deh, itu kebutuhan saya banget gitu, kebutuhan saya sebagai seorang yang ingin diapresiasi gitu. Nah, sampai sini teman-teman sudah mendapatkan dua jawaban ya. Siapa pelaku yang membuat turnover tinggi adalah millennials, dan yang berikutnya kenapa akhirnya mereka keluar dari perusahaan, dan jawabannya adalah karena mereka tidak diapresiasi ide dan hasil kerjanya. Nah, tapi ini semua adalah hasil-hasil penelitian dari orang lain gitu ya. Ini hasil penelitian yang saya lakukan sendiri. Saya juga membuat modul ini, tentu saya melakukan engage gitu ya, saya interview, saya empati kepada para millennials, dan mereka menyatakan bahwa 65% menyatakan mereka tuh sedih banget, mereka ngerasa tidak dihargai oleh atasan ketika memang idenya ditolak oleh atasan, udah nggak nyaman, kemudian dia udah mulai toksik, akhirnya ya dia udah nggak disukai oleh lingkungan, nggak disukai oleh leader, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari perusahaan, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat kacamata dari sudut pandang bos dan milenial. Oh iya teman-teman sekalian, nanti kalau misalkan ada yang ingin tanya jawab gitu kan, ada yang ingin bertanya, silahkan saja tanyakan di kolom chat gitu ya. Saya pakai 2 device, jadi saya bisa melihat interaksi teman-teman di sini. Nah, oke. Dari kacamata bos dan kacamata milenial, saya tanya juga kepada leader-leader, kenapa sih kok kamu itu nolak beberapa ide-ide milenial gitu? Kenapa ide-ide ini ditolak, kenapa nggak diapresiasi? Dan ini jawaban-jawaban dari para bos ya, kacamata bos ya. Mari kita lihat. Nggak ada etikanya. Ternyata millennials itu adalah orang yang kata mereka itu nggak ada etikanya, nggak ada adabnya, kayak nggak sopan gitu. Dan saya tuh udah mulai jengah ngedengar kata-kata itu teman-teman, karena emang saya concern banget nih di dia millennials gitu kan, dan communication. Mereka bilang, saya tuh sering banget nemuin millennials tuh yang nggak sopan gitu, nggak ada etikanya. Nggak sopan lah intinya dengan para yang leader gitu, apalagi kan di Indonesia ini budayanya ya kita saling menyayangi dan juga saling menghormatinya juga yang lebih tua dari kita gitu kan, sehingga ya itu budaya udah benar-benar mendarah daging. So kita millennials pun emang harus saling menghormati, apalagi itu leader kita. Nah itu alasan pertama bos, jadi emang nggak ada etikanya kata bosnya gitu. Terus yang kedua, mereka menyatakan bahwa ya orang baperan sih dikasih feedback, jadinya saya takut kalau misalkan dia ngasih ide, kayak kemudian saya kasih feedback lagi gitu ke mereka, nanti baper. Jadinya ya udahlah, saya nggak jadi lakuin apa-apa gitu. Kalau idenya kurang bagus, saya jadi gak enak juga mau ngasih feedback, nanti baper. Nah, iya, millennials banyak yang baper gitu kata mereka sih gitu ya. Kemudian, wong mereka nggak bisa meyakinin saya kok, apakah ini penting atau enggak ide mereka? Ya kalau misalkan mereka nggak bisa yakin dengan dirinya, ya nggak bisa ngeyakinin saya, ya nggak usah diterapin gitu. Kalau mereka nggak pede dengan idenya, jadi ya nggak akan dilaksanain oleh mereka. Lalu poin yang keempat ini ya, ini kan jawaban terbanyak ya teman-teman. Nggak ada dampak buat perusahaan, untuk apa idenya kemudian saya akan gunakan untuk perusahaan. Dan yang terakhir, orang idenya nggak masuk akal, ini karakter millennials ya. Memang millennials tuh apa ya, orang-orang yang sudut pandangnya itu tidak terbatas pikirannya teman-teman. Beda dengan generasi di atasnya teman-teman, karena kalau generasi di atasnya mereka punya pengalaman, mungkin pengalaman yang kurang bagus gitu kan. Oke, saya punya ide, tapi kalau pengalaman kemarin kayaknya terpentok deh, udah nggak usah dikasih ya idenya. Beda kalau millennials tuh ide-ide tuh kadang gila banget gitu. Kadang ide-ide yang nggak kepikir sama sekali oleh orang banyak gitu, dan keluar dari mulut millennials. Bagi orang-orang yang berpikir ini gila ya, akhirnya nggak dilaksanain gitu. Padahal bisa jadi ini adalah ide yang bagus banget, solusi banget itu untuk perusahaan gitu. Nah, kalau kita lihat nih ada lima statement yang keluar ketika saya wawancara si leader-leader gitu. Mari kita lihat dari kacamata millennials. Millennials mengatakan bahwa ya orang saya dianggap anak bawang kok. Saya anak bawang, jadinya boro-boro didengerin, dinotis aja enggak, dianggap saya nggak punya pengalaman, ya udah. Nah itu kacamata millennials yang pertama, paling banyak mengatakan bahwa wah saya anak bawang. Lalu yang kedua, nggak nyaman komunikasinya mbak, habisnya kayaknya terlalu gapnya jauh banget gitu antara saya dengan leader, jadi ya nggak nyaman aja kalau mau nyampein apapun ya akhirnya saya pakai perantara, nggak efektif kan kalau pakai perantara kan enak langsung aja gitu komunikasi kan, secara langsung direct gitu. Nah kemudian jangankan dipakai, di notice aja enggak mbak gitu, itu keluar juga sih. Mereka bilang bahwa ya jangankan dibeli, di notice aja enggak, diapresiasi aja enggak, waktu saya sampaikan ide aja no respon gitu, waktu saya follow up terkait idenya mereka lupa gitu kan, ya itu sakit hati banget saya gitu.
Kemudian nggak percayaan sih sama saya gitu. Ya udah, ini udah saling hilang kepercayaan nih, posisinya di sini udah rentan banget nih kalau udah di posisi ini. Nah, kemudian yang terakhir ya sungkan mau bicara. Memang budaya Indonesia kan memang sungkan ya mau bicara. Tapi kalau kita udah profesional bekerja ya memang nggak ada lagi nih budaya-budaya seperti ini. Kalau dalam komunikasi ini harus dibuang dulu nih sungkan-sungkanan gitu. Nah, ini adalah kacamata bos dan kacamata milenial. Mari kita mencari tengah-tengahnya, teman-teman. Di kacamata bos, kalau misalnya kita lihat nih ya, dari poin 1, 2, 3, 4, 5, ini poin 1 yang paling atas itu adalah jawaban paling banyak, teman-teman. Jadi kalau saya lihat di sini, bos ini lebih banyak masalahnya secara si personal millennials-nya. Jadi mereka merasa bahwa ya personal millennials-nya yang kurang. Personal millennials-nya yang buruk di mata mereka. Sehingga ya udah, kalau personalnya udah buruk, ya mau nyampain apapun, butuh support apapun, ya agak susah juga masuknya gitu. Sehingga ya mereka harapannya ya millennials ini bisa berubah gitu loh. Lebih beretika mungkin ya, lebih ada etika, lebih saling menghargai lah dari leadernya. Gitu. Kalau dari kacamata millennials-nya, mari kita lihat millennials di sini sepertinya agak punya gap yang jauh gitu. Kayaknya kurang engage gitu, kurang deket, hubungannya kurang baik aja gitu si millennials dengan si leadernya gitu kan. Kalau saya lihatnya seperti itu teman-teman. Si bosnya memang seperti tadi gitu kan, yang menyatakan bahwa ya secara personal aja kayaknya dia kurang suka. Kalau dari millennialsnya ya emang sepertinya memang kurang deket aja tuh. Ada gap yang terlalu jauh sehingga ya agak sungkan, gak enak komunikasi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu para millennials kita butuh strategi apik untuk ini semua. Nah, jawabannya kunci utamanya adalah let's connect. Connectivity. Mari kita konekin antara diri kita. Materi ini gak hanya untuk millennials, teman-teman. Tadi saya ambil sudut pandang konteksnya millennials, tapi materi ini untuk semua posisi, untuk semua teman-teman yang ada di sini gitu. Bahkan seorang mahasiswa pun butuh ini gitu ya, teman-teman. Nah, let's connect. Connectivity ini harus kita bangun, yang harus kita temuin tengah-tengahnya. Let's connect, teman-teman. Connectivity. Seperti ini ibaratnya. Si atasan koneksinya nih ke sana, millennials koneksinya ke sana, akhirnya kan nggak nyambung gitu, nggak ketemu gitu. Parahnya yang sering terjadi adalah si perbedaan ini yang membuat mereka ya akhirnya crash gitu. Orang kadang aja udah connect nih ya antara satu dengan satunya nih, antara leader dengan si staffnya udah connect, salah sambung, masih ada terjadi hal seperti itu kan, ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa connect nih dengan leader gitu. Nah, ini adalah poin yang penting teman-teman harus lakuin pertama untuk bisa sell your ideas gitu ke leader. Untuk membangun connectivity yang pertama teman-teman lakukan, yang paling penting adalah bangun dulu hubungan yang baik. Ya, teman-teman, satu hal yang perlu saya tekankan banget di sini untuk para millennials, jangan pernah berpikir dan jangan pernah bermimpi bahwa leader kamu, bos kamu akan berubah. Jangan berpikir itu dulu teman-teman, jangan berpikir dan berandai bahwa leader itu berubah ngikutin mau kita, enggak banget, enggak seperti itu teman-teman. Justru kita lah yang harus menyesuaikan kemauan dari leader kita, gitu. Ya kita usahakan yang terbaik lah, pokoknya kita lakukan yang terbaik, yang kita sesuaikan dengan kemauan leader kita. Yang penting kan ide kita bisa kebeli gitu kan, ide kita diapresiasi, itu yang paling penting. So, jangan berpikir itu teman-teman ya. Ingat, jangan berpikir bos kamu yang akan berubah, tapi cobalah ubah cara kamu dan strategi kamu untuk menyampaikan ide. Yang pertama, bangun hubungan baik. Gimana pun caranya coba bangun hubungan yang baik. Kita komunikasinya bagusin gitu. Ada kesempatan untuk ngobrol, kita ngobrol. Ada kesempatan untuk bisa berinteraksi, ayo kita interaksi gitu. Tapi ya bisa dibilang ya kita caper lah ya, cari perhatian, tapi jangan kelihatan banget gitu capernya. Ada strategi-strategi tersendiri gitu kalau mau caper gitu teman-teman. Intinya gimana pun posisi dan kondisinya teman-teman itu harus bisa membangun hubungan yang baik. Harus jadi humble, attitude-nya harus bagus, ada kesempatan, ada peluang untuk bisa dekat dengan atasan. Ayo kita lakuin. Bangun hubungan yang baik bukan hanya dengan leader, tapi juga dengan lingkungan. Sehingga dengan lingkungan bagus pun kita akan disupport, gitu teman-teman. Jadi emang lingkungannya harus bagus banget gitu. Oke. Kemudian strategi yang kedua nih yang perlu teman-teman lakuin adalah ini lebih fokus kepada gimana cara nyampein idenya gitu, strategi untuk menyampaikan idenya. Karena milenial tuh suka galau. Waktu yang tepat gak ya nyampein ide ini ya? Apa nanti aja ya? Apa kapan ya kira-kira waktu yang tepat ya? Ujungnya gak nyampe tuh idenya gitu kan? Atau sampai atau dia sebutin sih, dia sampaikan ide tapi di waktu yang salah gitu kan, kayak lagu gitu.
ide yang bagus tapi di waktu yang salah. Jangan sampai ada yang seperti itu, teman-teman. Nah, oleh karena itu strateginya nih ada 5 aja dari saya, ini gelondongannya ya. Nah, untuk strateginya yang pertama itu teman-teman harus tahu timing dan location. Timing dan locationnya. Teman-teman harus tahu kapan ya kira-kira saya bisa nyampe ide saya ini ke atasan saya gitu kan, atau ke leader saya. Apakah ketika town hall? Apakah ketika internal meeting? Atau ketika saya lagi ngobrol makan aja sambil di kantin gitu, sambil makan di kantin nyantai gitu, ya disesuaikan lah kira-kira timingnya yang pas tuh kapan. Dan waktu dan juga locationnya harus diperhatikan. Kira-kira di mana ya? Apakah di kantor, di lingkungan kantor, atau di luar kantor gitu? Locationnya apakah di tempat yang ramai ataukah tempat yang emang personal gitu, cuma ada berdua atau gimana? Teman-teman perlu pastikan timing dan location ini tepat. Jangan sampai idenya bagus tapi nggak diterima, nggak dapet gitu, nggak dapet ke atasan dan leadernya cuma gara-gara emang kamu nggak tepat aja ngasih idenya di waktu yang nggak tepat aja gitu. Emang saya lagi banyak pikiran, emang saya lagi repot banget, akhirnya saya nggak ingat gitu. Nah, kemudian perhatikan juga suasana hati. Suasana hati ini perlu juga, karena banyak juga orang-orang yang bilang bahwa ya atasan saya juga suka baper orangnya gitu kan. Ya karena orang-orang kan everyone is unique teman-teman. Jadi kita nggak bisa nyamain semua orang gitu. Memang kita harus tahu orang itu seperti apa. Jadi suasana hati juga jadi poin penting yang perlu teman-teman pastikan. Apakah suasana hati lagi bagus atau enggak gitu. Kalau lagi bagus, ayo gasken gitu. Timing dan locationnya juga pas, ayo langsung kasih idenya gitu. Tapi kalau misalkan suasana hati lagi buruk, gitu kan lagi nggak enak banget, lagi kayaknya murung banget gitu, jangan. Bahaya, bisa kena marah gitu kan. Kena marah tuh paling worst lah ya. Bisa jadi emang nggak dinotis, nggak diapresiasi, kena marah pula gitu kan bahaya. Gimana caranya supaya kita bisa tahu nih suasana hati lagi bagus atau enggak? Sesimpel teman-teman lihat wajah aja. Wajahnya lagi murung, wajahnya lagi happy. Kalau wajah suasana hati lagi oke itu kan lebih banyak senyumnya gitu kan ya. Kalau lagi murung itu lebih banyak kerutan dahinya. Nah, kalau misalkan teman-teman nih, saya mah kurang peka kan hal-hal itu, Miss Via. Ya, bisa lah teman-teman sekalian screening aja nih lingkungan di perusahaan. Kira-kira lagi banyak kasus atau lagi banyak hal-hal crowded atau apa gitu kan. Teman-teman juga perlu men-screening hal itu. Kalau lagi suasana hati lagi buruk gitu ya, jangan sampaikan ide saat itu, teman-teman. Karena ya leader juga kan manusia, punya perasaan dan mereka butuh waktu untuk menata hatinya. Wow, gitu kan, menata hatinya. Sehingga sampaikan ide ketika suasana hatinya lagi baik. Ya, ini strategi kedua. Lalu strategi ketiga ini penting juga untuk mengetahui karakter dari atasan kamu. Kenapa? Karena kalau misalkan karakter atasan teman-teman ini adalah orang-orang yang santai, itu kan enak ya. Apalagi kalau misalnya udah dekat gitu dengan atasan, orangnya juga santai, orangnya juga enak, ya wes kita enak nge-throw our ideas ke mereka gitu, enak banget gitu. Nah, kalau misalkan atasannya tipe yang memang orangnya harus tegas, harus orangnya realistis banget, orangnya yang detail banget, ya harus disiapkan gitu. Teman-teman menyampaikan idenya harus sesuaikan dengan karakter si atasan tersebut gitu, teman-teman. Nah, gimana cara tahu mengetahui karakter bos ini? Ya sesimpel teman-teman observe aja nih, lihatin nih leadernya, kita perhatikan kan kelihatan ya kelihatan kegiatan dia di kantor itu seperti apa. Kalau misalkan, saya masih baru Miss Via, saya nggak tahu karakter bos saya, baru juga sebulan. Ya teman-teman bisa tanyakan ke teman-teman gitu, lingkungan kantor teman-teman itu gitu. Orangnya seperti apa sih bos kita itu? Boleh nggak sih kasih tips dan trik, kasih nasihat, advice gitu? Saya tuh kalau menyampaikan ini tuh kira-kira bagusnya gimana gitu. Tapi jangan pula teman-teman hanya menanyakan satu orang. Karena kan persepsinya pasti akan berbeda-beda ya. Jangan cuma ke satu orang, harus lebih banyak. Tapi juga jangan banyak-banyak tapi cuma satu geng gitu kan. Karena bisa jadi ada ya di perusahaan itu di kantor-kantor tuh udah ngebuat geng masing-masing, meskipun satu departemen punya gengnya masing-masing. Ya tanyain satu geng, semuanya pasti jawabannya akan sama gitu teman-teman. So tanyainnya ke orang yang cukup beragam gitu ya, supaya untuk dapat teknik-teknik ataupun strategi untuk nge-reach si leader ini. Kemudian juga hindari politik kantor, politik perusahaan ini juga perlu kita hindari gitu teman-teman. Jadi selain memang ide kita harus oke, pembawaan kita juga udah oke, kita juga udah dekat dengan leader gitu. Perlu juga kita nge-screening ini, kita mapping, waduh nih kalau misalkan ide saya nih nyampe nih ya ke leader ini, kemudian akan dibawa ke atasan, kira-kira akan ada benturan dari departemen lain atau enggak ya gitu kan. Nah, kalau ada benturan lah, ada politik sehingga kayaknya agak susah nih kalau misalkan ada benturan dengan si ini, kira-kira saya akan lebih bagus kalau ide ini bisa langsung dibawa kemana ya gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ada politik-politik yang sifatnya kayaknya bloker gitu kan, sifatnya bloker, ya hindari hal-hal seperti itu, teman-teman.
atau bisa cari fast track-nya kemana gitu kan, bisa ngelewatin si politik ini ke arah yang lebih mudah nge-reach lagi lebih atas tuh gimana caranya gitu. Nah, ini yang terakhir tapi yang paling penting, yang paling saya notice sejak awal adalah personal attitude. Karena sejak awal kan si generasi X ataupun para leader itu memang berpikir bahwa ya secara personal dia udah nggak suka dari attitude-nya gitu. Oleh karena itu, attitude di sini saya taruh paling akhir, tapi ini adalah yang paling penting teman-teman. Attitude dan attitude. Teman-teman harus memiliki etika yang oke gitu kan, sesederhana dan sesimpel teman-teman gitu, komunikasinya oke, kemudian kalau ada leader kita sapa, kemudian di depan leader juga kita memunculkan wajah yang happy, yang senang, ketika ingin berkomunikasi dan mengeluarkan ide ataupun mengeluarkan kata-kata pun perlu rasanya kita pikirkan kata-kata yang bagus itu seperti apa gitu kan, karena milenial ini kan kalau bicara kadang ya dia tuh ngeluarin kalimat-kalimat yang mungkin agak sensitif gitu, kata-katanya agak sensitif bagi orang-orang atasan gitu kan, sehingga ya perlu dipikirin banget nih kata-katanya, bahkan kata-kata bahasa tubuh teman-teman, jangan bicara tapi tangannya begini atau keningnya atau dagunya naikin gitu kan, itu perhatiin juga tuh, bukan hanya kata-katanya, bahasa tubuhnya juga, terus juga passionate-nya wajah teman-teman gitu ketika berbicara dengan atasan, dikasih kerjaan ya jangan langsung berkerut keningnya gitu kan ya, kita pakai wajah kita dulu ya, pakai semacam topeng lah ya, happy aja gitu, itu kan dalam rangka untuk kita engage gitu kan dengan atasan, karena kalau udah engage kan lebih mudah segalanya gitu. Jadi attitude itu memang perlu benar-benar kita jaga gitu kan, dimanapun kita berada, di perusahaan seperti apapun, attitude is number one gitu teman-teman, karena leader kalau udah senang secara personal dengan kita, itu akan mudah, segala arah, segala support yang kita minta tuh akan lebih mudah teman-teman sekalian. Nah ini strategi yang kedua teman-teman. Strategi yang terakhir adalah pastiin ide kamu layak. Ini udah banyak yang bahas gitu ya. Yang penting pertama, pastikan bahwa ide kamu adalah masalah yang aktual terjadi dan sebuah needs atau kebutuhan di tempat kerja kamu. Karena ya sebaik-baiknya ide yang keluar adalah ide yang menyelesaikan sebuah masalah gitu kan. Adalah sebuah solusi yang menyelesaikan sebuah masalah. So kalau misalnya ini masalahnya udah aktual banget, teman-teman udah nanya-nanya ke orang, memang ini adalah masalah yang dialami orang banyak di perusahaan dan ini adalah kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan, itu bungkus, silahkan teman-teman bawa itu idenya. Kemudian pastikan juga nih idenya baru atau enggak ya. Kalau misalkan idenya baru, wah ini keren banget nih. Dan juga nih masalah udah keren banget nih. Tinggal kita buat riset-riset lah ini gimana kira-kira idenya akan jadi lebih bagus lagi gitu. Nah, kalau misalkan kita benchmark gitu kan ke ide-ide perusahaan kita yang internal dulu lah ya, oh ternyata ada nih, kita udah benchmark untuk ide-ide sebelumnya ada nih, tapi dia gagal. Nah kita lebih cari tahu lebih dalam nih, kenapa ya dia gagal ide tersebut, kenapa gagal gitu. Terus kemudian ide dia tuh seperti apa sih, apakah benar-benar sama dengan saya atau enggak gitu kan. Nah nanti teman-teman benchmark lagi nih, oh idenya seperti apa, kemudian belajar juga nih dari pengalaman si ide yang sebelumnya kenapa gagal itu karena ini, jadi teman-teman bisa lah ke arah yang lain dan perbaiki idenya lebih baik lagi gitu. Jadi itu ya kemarin sudah digaungkan berkali-kali terkait inovasi kan memang suatu hal yang baru yang punya value dan diadopsi oleh banyak orang gitu. Nah pastikan ini idenya baru, kalaupun emang nggak baru tapi sebelumnya ada, tinggal teman-teman benchmark aja dan cari sebuah pembaruan gitu kan. Nah yang paling penting dan paling disukai oleh para leader dan perusahaan adalah business opportunity teman-teman. Pastikan bahwa ide teman-teman ini punya business opportunity-nya untuk perusahaan, punya business opportunity itu nggak selalu mengenai uang ya teman-teman. Jadi Pak, ketika nanti ide saya digunakan di perusahaan, nanti kita akan saving cost sampai dengan 2 miliar, 3 triliun. Tidak selalu seperti itu teman-teman. Business opportunity itu bisa dalam hal yang kualitatif juga, meskipun nanti kualitatif itu bisa dikuantitatifin ya teman-teman ya gitu. Kayak misalkan, oh iya dengan ide saya ini nanti akan membuat teman-teman ini jauh lebih produktif Kak. Teman-teman ini jadi bisa ngerjain banyak hal dalam satu waktu, jadi nggak perlu lagi mikir-mikirin ini, nggak perlu lagi manual lagi, semua itu bisa, semuanya itu serba otomasi lah semuanya gitu kan. Jadi nggak harus tentang uang, tapi yang penting ini ada impact-nya, ada business opportunity-nya. Ini adalah hal yang paling disukai oleh atasan. So, pastikan 3 hal ini teman-teman punya ya, masalah, ide baru, dan business opportunity. Dan yang paling terakhir teman-teman, let's connect first, then through your innovative ideas. Connect first. Teman-teman perlu connect,
teman-teman perlu engage, teman-teman perlu satu frekuensi, karena ketika teman-teman sudah satu frekuensi dan sudah dekat dengan atasan, akan lebih mudah teman-teman disupport. Bayangkan, ketika teman-teman nggak connect dengan baik nih, nggak punya hubungan yang baik dengan atasan, kemudian teman-teman nyampein ide yang biasa aja, ya nggak akan diapresiasi, nggak akan dinotis. Tapi ketika teman-teman udah punya koneksi yang oke, frekuensi yang oke, udah deket, hubungannya juga sudah baik gitu. Kemudian juga dia menyampaikan ide nih, kita nyampein ide, ternyata ide itu sebenarnya biasa aja. Nah, pasti atasnya tuh akan bilang bahwa, oh thank you ya idenya ya, nanti kita bisa pertimbangkan gitu ya. Nah, ingat ya materi Dr. Eko kemarin kan cuma sebatas ditepuk bahunya, good job, thank you buat idenya, nanti saya pertimbangkan gitu. Itu udah sangat senang ya, meskipun pertimbangkan tuh nggak tahu ya, pertimbangkan tuh kapan direalisasinya, tapi seenggaknya kita udah mulai senang gitu. Nah, baru deh kalau misalnya seperti itu, baru kita akan sell ide kita yang pasti hal-hal ini yang harus teman-teman build dulu gitu. Dan satu lagi, selling ideas itu nggak selalu teman-teman presentasi 15 menit, 10 menit, enggak. Tapi teman-teman juga bisa ngasih ide ke atasan itu dengan secara cepat aja, lagi makan di kantin, lagi di jalan gitu kan, sekitar 1 menit, 2 menit bisa nyampein ide. Itu namanya elevator pitch gitu. Nah di elevator pitch ini nanti kita belajar di mentoring session-nya teman-teman. Jadi nggak presentasi yang 10-15 menit, tapi lebih ke elevator pitch aja. Jadi kita jual ide ke mereka, dan buy-in, dan langsung dinotis dan dipakai oleh mereka. Nah, itu tadi sekian teman-teman sekalian untuk materi pada siang hari ini terkait inovatif ideas ya, terkait selling inovative ideas. Sekarang saya akan buka sesi tanya jawab nih teman-teman, sambil saya lihat kali ya kolom chat teman-teman sekalian. Karena kalau saya tuh suka challenge sendiri-sendiri ya, sambil saya bicara, sambil saya baca gitu pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini ada apa aja gitu. Nah, saya akan bacain sekaligus menjawab. Tapi kalau misalnya tidak terjawab ya, karena tinggal 13 menit lagi, nanti saya akan jawab di luar sesi ini teman-teman. Nah, milenial sih keseringan biasanya sakit hati dengan atasan yang membuat langsung berpikiran untuk resign. Oke, ini Mbak Yohana Andini ya. Oke, kemudian coba teman-teman yang ingin bertanya silahkan ya di kolom chat, bertanya aja, saya akan langsung jawab pertanyaannya. Kalau karakter bos yang tipe zona nyaman, yang malah dislike sama tim yang proaktif dan banyak ide, gimana ya Miss gitu kan? Oke, ini challenge juga ya, challenge juga buat teman-teman yang rasa bahwa, aduh leadernya ini tipenya zona nyaman, terus dia malah toksik, malah kayak semacam, oh kok dia malah jadi ini ya nggak suka dengan kita yang mau memberikan inovasi gitu kan, yang nge-dislike ide kita gitu kan. Nah ini memang challenge banget teman-teman. Kalau kemarin saya dengar beberapa materi juga kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya udah nggak usah dipikirin, kalau misalkan hal seperti itu nggak usah dipikirin, nggak usah teman-teman tetap aja ngasih ide. Kalau misalkan wah ternyata kepentok nih, soalnya leadernya cuma dia aja, kayaknya nggak mungkin deh, leader kan bisa banyak yang nggak cuma posisi dia aja, bisa leader lainnya intinya gitu. Dan teman-teman ketika menyampaikan ide pun bisa dengan leader lain, atau mungkin di sesi-sesi di mana para leader itu ada, dan bukan cuma leader kita aja gitu kan, misalkan di town hall atau apapun gitu teman-teman. Kalau misalkan udah kepentok dengan hal seperti itu kan yang agak susah ya, itu challenge buat diri kita. Tapi memang kembali lagi, strategi yang kita ambil tuh gimana supaya memang ide kita ini keluar, ide kita ini bagus, ide kita ini pakai, tapi leadernya kepentok nih, di blok sama dia. Ya udah, kita sampaikan ide ini, mungkin bisa kita engage ke teman-teman lingkungan, kemudian juga kita bisa sampaikan ke leader yang lain, atau di satu kesempatan di mana banyak leader berkumpul, kita bisa tuh sampaikan ide kita gitu. Karena emang nggak bisa dipungkiri ya teman-teman ya, ini pertanyaan dari Kak Visiana Dewi. Kak Visiana Dewi, emang nggak bisa dipungkiri hal-hal seperti itu bisa aja terjadi gitu kan. Ada orang-orang yang rasis sama inovasi, ada juga ya yang mereka welcome banget gitu dengan inovasi gitu ya. Itu strateginya, strategi aja yang perlu kita pikirkan kira-kira gimana ya caranya supaya dinotis oleh para leader gitu. Nah, antara generasi kolonial, ini dari Kak Niki WS, antara generasi kolonial dan millennials ada plus minus. Hidup di era teknologi yang berbeda, ada effort berbeda dalam survive di dunia kerja. Minusnya milenial dengan serba instan. Bagaimana Miss? HR yang milenial juga menghadapi mindset milenial seperti ini. Oke, ya memang ini kita nggak bisa pungkiri ya bahwa memang kita ini hidup
di zaman memang generasinya beda-beda gitu. Di kantor kita pun ya sekarang itu udah ada teman-teman generasi Z, dan ini generasi Z ini sudah mulai masuk ke perusahaan, dan mereka itu baru lulus kuliah gitu kan ya. Baru lulus kuliah mereka masuk ke perusahaan gitu. Nah, ya nggak bisa dipungkiri akan hal itu. Bahkan memang kalau kita lihat ya, pemerintahan kita sekarang juga udah banyak nih millennials yang memang mereka ibaratnya udah jadi pemimpin. Saya ada data manager gitu, data-data si millennials yang memimpin di Indonesia. Bahkan millennials yang memimpin di Indonesia itu ada 1,1 juta. Millennials yang memimpin di perusahaan masing-masing itu ada 1,1 juta. Untuk generasi X itu ada 2,1 juta. Jadi hampir setengahnya itu adalah millennials yang memimpin di perusahaan gitu. Dan memang ya hal ini akan terjadi, akan ditemukan. Bahkan nih ya teman-teman, di Astra pun itu 70% karyawan mereka adalah orang-orang millennials. Itu tahun 2019 saya baca dari risetnya Indonesian Millennials, itu 70% mereka karyawannya dari 250.000, hampir 200.000 itu memang millennials. Dan menurut saya ini adalah challenge banget, dan ini asik gitu kalau misalkan teman-teman challenge diri teman-teman untuk engage, untuk masuk ke dalamnya, untuk buat strategi di dalamnya ya asik banget gitu. Nah, ini pertanyaannya adalah gimana Miss untuk menghadapi perbedaan itu ya. Nggak perlu gimana sih teman-teman, kita cuma perlu menyatukan kacamata aja gitu, menyatukan kacamata, ini kaca kita saling paham, saling respect, saling tahu ya, kita itu millennials maunya apa, kita lihat juga leader kita itu pengennya apa. Terus juga millennials tuh banyak yang bilang bahwa memang millennials tuh pengen serba instan, memang seperti itu. Millennials kan hidupnya di saat teknologi itu lagi berkembang cepat banget gitu kan, sehingga apapun mereka itu inginnya instan gitu. It's okay, nggak masalah ketika mereka mau instan, tapi memang skill mereka kualitas mereka pun oke-oke aja, itu it's okay, nggak masalah itu asik sih menurut saya, karena memang perusahaan-perusahaan juga insya Allah nggak banyak yang menutup diri lah untuk millennials yang ibaratnya ya mereka tuh punya kualitas yang bagus gitu. Asik kok teman-teman bekerja di perusahaan dengan berbagai generasi, dengan berbagai karakter gitu kan, bahkan satu generasi pun kadang karakternya beda gitu. Oke, ini Kak Julianita Berliani, sesi agile. Oke, nanti dibantu sama Mas Taufik ya. Oke, tanya dong Miss Via dari Kak Weni. Kak Weni, Kak, berarti harus bangun kedekatan dengan atasan dulu ya, supaya idenya dinotis. Bener banget Kak Weni, ini satu hal yang saya yakini memang ya, gimana pun teman-teman, ya ini kan ibaratnya kita mau jualan gitu kan ya, mau jual ide kita gitu, mau ngelempar ide kita gitu kan ke atasan. Kalau misalkan di entrepreneur tuh ada yang bilang sharing baru selling gitu kan, sama dengan hal ini. Jadi kalau ini ibaratnya deket-deketin dulu, PDKT dulu, baru kemudian kita selling nih ide kita. Kenapa? Kalau misalkan kita udah deket, kita udah enak gitu kan, udah saling tahu, udah kenal nama kita lah. Ibarat ketika kita ketemu dia udah nyebut, Miss Via, pagi, apa kabarnya gitu kan, kita udah enak banget gitu. Berarti mereka dia udah ingat kita pun udah kenal baik gitu dengan dia. Kalau udah bangun kedekatannya udah oke, ya udah kita sampein aja idenya. Tapi ini teman-teman, yang menjadi PR berikutnya adalah ketika teman-teman udah cukup deket gitu dengan atasan, PR-nya adalah gimana caranya idenya ini bagus gitu kan. Kalau saya kan fokus kepada strateginya, gimana cara menyampaikan dan sebagainya. Nanti di sesi mentoring session pun saya akan bahas terkait elevator pitch gitu ya. Nah, jadi memang kedekatan itu bangun dulu yang pertama kali. Teman-teman kudu deket dulu nih dengan atasan. Nanti kalau misalkan minta apapun, minta support apapun, nanti mereka bisa bantu kita. Asalkan memang nih ketika teman-teman menyampaikan sebuah ide, pastikan idenya oke. Setidaknya tadi 3 hal tadi ya yang ada di dalam ide teman-teman. Memang adalah sebuah problem, adalah sebuah hal yang perlu teman-teman angkat gitu ke atasan, karena kalau misalkan ide ini diangkat gitu ke perusahaan, ini akan menyelesaikan masalah ini. Dan kalau misalkan ini masalah dibiarin aja bisa berdampak buruk di perusahaan gitu. Nah, itu sih teman-teman sekalian, ini belum ada lagi yang tanya jawab mungkin ya, nanti kita akan lanjut di mentoring session. Oleh karena itu, saya boleh panggil dong ke Mbak Tiwi. Mbak Tiwi, di mana kan Mbak Tiwi berada? Silahkan Mbak Tiwi. Hai Miss ya. Mbak Tiwi. Oke Miss, nih materinya seru banget ya buat para milenial ya. Dan mungkin sebenarnya nggak hanya untuk para milenial aja, tapi bisa juga untuk tipe-tipe yang kita punya atasan lebih tua seperti itu ya. Sementara misalnya senior.
Yang senior gitu ya, wow, saya lebih tua. Ya, lebih senior seperti itu ya. Kita bisa menggunakan metode yang Miss Via sampaikan barusan. Seperti itu ya Miss Via ya. Betul. Oke. Kemudian Miss Via, ini kita nanti kan ini masih sesi Miss Via masih berbagi cara-caranya atau teori-teorinya nih. Tapi untuk prakteknya nanti masih ada di jam 1 ya Miss Via ya. Betul banget. Jadi kalau nanti Mbak Tiwi untuk di mentoring session sama dengan sesi-sesi sebelumnya gitu kan. Kalau di sini kan memang saya ibaratnya di stage sendirian gitu, teman-teman interaksi lewat tanya jawab nih di kolom. Nanti kalau misalkan di mentoring session, teman-teman sekalian bisa naik ke panggung gitu, kita interaksi langsung. Kalau misalkan mau praktek langsung silahkan gitu. Oke, artinya ada nanti berlatih mengenai bagaimana sih cara menyampaikan ide-ide kita gitu ya. Elevator pitch. Benar. Apa sih elevator pitch itu gitu nanti ya prakteknya. Oke. Saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu ya, nanti materinya Miss Via jam 1 sampai jam 1.45 ya Miss. Mentoring sessionnya adalah how to throw an impactful elevator pitch. Betul ya Miss Via ya? Betul. Bapak dan Ibu yang belum puas belajarnya di sini, silahkan join nanti di sessionnya Miss Via untuk mentoring session. Klik menu session ya Miss. Betul. Ya kan? Klik menu session, nanti sekitar jam 1 kurang 5 kelasnya sudah dibuka, Bapak dan Ibu silakan standby di sana. Seperti itu Miss Via. Oke, Miss Via terima kasih untuk sesi sekarang. Keren banget materinya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Dan tentunya pastinya di session kita ketemu lagi. Seperti itu Miss Via ya. Oke, thank you. Terima kasih Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.